Bapak Yahweh. Bahwa kasih-Mu Tuhan benar ada Bapak lewat ruah-Mu yang berikan. Karena kami tahu Tuhan, kami rindu Bapak Yahweh. Satu orang berpatu kerinduan Bapak Yahweh. Hati kami Tuhan, sampai kamu yang sungguh menginginkan telinga-Mu dalam setiap hidup kami Bapak. Dan-Mu ada hingga itu Bapak. Apapun yang mengguncang hidup kami di setiap daerah pada saat ini Tuhan, roh agamawi, adat istiadat Bapak Yahweh, roh suci, kekayaan, pertikaian, sengsara, bahkan semakin keras dan meracun Yahweh. Melihat Tuhan keras sama Bapak Yahweh. Maka tidak ada Bapak Yahweh, sudah kami lihat Bapak di mana-mana. Bapak Yahweh perlengkapi kami dengan firman, dengan dapar-Mu Tuhan. Kita tahu Bapak tidak bisa kami singkirkan. Merenungkan yang telah teraikan Bapak pada saat Bapak Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan, terjadilah kehendak-Mu atas semua firman yang telah Engkau materaikan Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Rindu Tuhan, pemulihan setiap hidup kami Bapak yang benar dalam kehadiran, datang ke hadirat-Mu dengan sungguh hati, ruah taat dalam setiap hidup kami Bapak Yahweh. Kebijaksanaan, hikmat, pengertian, kepekaan Tuhan setiap hidup kami Bapak yang ada di grup Gamal Bapak Yahweh, di grup Gamal yang mendengar Bapak Yahweh ini, biar Yahweh harapan turun setiap mereka Bapak Yahweh, roh penghiburan, roh hikmat, pengertian, kebijaksanaan, roh takut akan Elohim Bapak, lingkupi setiap hati kami, setiap hidup kami Bapak Yahweh. Pada saat ini Bapak, kami rindu Bapak Yahweh mengangkat tangan kami untuk bangsa kesayangan-Mu, yaitu anak sulung-Mu bangsa Israel pada saat ini Tuhan. Melihat beritanya Bapak itu yang luar biasa Bapak, semuanya Tuhan, kalau dilihat secara kenyataan Tuhan, kami tidak tidak sanggup Bapak Yahweh. Bahkan anak-anak kecil Bapak Yahweh, orang tua Bapak Yahweh, jujur tidak sanggup melihat kenyataan itu. Tetapi Tuhan, semuanya diulang kembali pada zaman-zaman yang telah lalu. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, kuatkan, kokohkan kami Bapak. Kami jujur tidak mampu Tuhan melihat semua yang terjadi, yang akan datang, tetapi Tuhan bersama Engkau kami akan mampu berdiri kokoh teguh Yahweh. Jadi Bapak Yahweh, kami gemetar Bapak Yahweh, aku gemetar ya Elohim, melihat Tuhan segala sesuatu yang terjadi tidak benar-benar kasih Bapak Yahweh, kekerasan merajalela atas bumi ini Bapak Yahweh, pengganapan-Mu segala sesuatunya Tuhan di masa zaman-Mu Bapak. Inilah itu Bapak Yahweh, ini Bapak Yahweh, bahkan lebih daripada zaman Nuh Bapak Yahweh, ada kasih Bapak Yahweh semakin dingin ya Elohim. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, ketika kami juga beritakan firman Bapak, kokohkan kekerasan hati batu mereka masih saja Bapak Yahweh dipertahankan Bapak. Apa yang harus kami lakukan Bapak Yahweh? Kami sudah memberitakan kebenaran ya Elohim, tapi mereka masih mengeraskan hati Bapak. Biarlah ya Elohim, kehendak-Mu lah yang jadi Bapak Yahweh. Apalah yang kami buat Bapak, kami rindu Tuhan. Bukan hanya kami tertawa bersama di bumi ini, tapi kami rindu semayang juga tertawa. Tapi jika bukan karena kehendak-Mu Bapak Yahweh, jujur kami tidak mampu Bapak Yahweh melihat Tuhan sanak saudara yang bertalian darah Bapak Yahweh dengan hidup kami semasa di bumi ini Bapak, masuk ke dalam gehenna, ke lubang maut Bapak Yahweh. Kami tidak sanggup, tapi karena kami percaya ruah Elohim yang ada dalam diri kami, menguatkan kami, memberikan roh penghiburan. Yahweh, kuatkan kami, kokohkan kami Bapak, pakaikan Tuhan dalam hidup kami, tongkat kepada kami Bapak Yahweh. Kami percaya para malaikat-malaikat-Mu, kerubun serapi-Mu, malaikat-malaikat pelindung-Mu ya Bapak Yahweh, yang akan terus Tuhan ada di sekeliling membantu kami Bapak Yahweh. Bahkan Tuhan, malaikat-malaikat terkuat, bahkan balasan para kami ada di sekeliling.
Melihat ya Bapak ya, bencana yang akan terjadi Bapak ya. Bahkan tipu daya Tuhan elit global pada saat ini Bapak. Semakin gencar dan semakin Bapak Yahweh sudah menguasai hampir seluruhnya dalam semesta yang ada di bumi ini Bapak Yahweh. Bahkan Tuhan keluarga kami Bapak Yahweh. Sungguh Bapak Yahweh, Engkau juga sudah mempersiapkan jalan Bapak Yahweh. Penggenapan segala sesuatu sungai Efrat Bapak Yahweh. Di situ ternyata Tuhan roh kegelapan dunia ini sudah melayang-layang di udara Bapak, yang menguasai para pemimpin pemerintah kami. Baik-baik ujian dari kesehatan Bapak Yahweh. Engkau Tuhan luar biasa Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata. Hanya tembok yang kokoh yang perlu kami Tuhan di setiap hidup kami. Supaya kami Tuhan dipagari dari serangan-serangan roh jahat penghulu-penghulu di udara pada saat ini Bapak, hingga Engkau datang kedua kali Bapak ya. Terima kasih Bapak, berikan kami Tuhan, singkirkan nama kami dari buku kematian Bapak ya. Masukkan kami dalam buku kehidupan yang ada di Syamaya Bapak. Engkau datang dari seperti timur, seperti Engkau datang kedua kali Bapak Yahweh, seperti petir menyambar sebelah timur sampai ke barat Bapak. Biarlah kami tidak Tuhan ditipu daya oleh segala apapun yang ada di muka bumi ini Bapak Yahweh, karena Engkau berfirman, janganlah engkau percaya ketika ada di sana, memanggil di sana ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di sana ada keajaiban, tapi Engkau berfirman ketika hati kedatangan Engkau seperti petir. Sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan supaya peka Tuhan tentang kebenaran firman-Mu ya Elohim Yahweh Jibaot. Kasih-Mu terus menyala dalam hidup kami. Biarlah kami melengkapi diri kami dengan minyak-Mu dan pelita-Mu dalam hidup kami. Supaya kami teguh Bapak Yahweh. Ketika ada orang yang meminta pelita kami, minyak kami Bapak, kami memegang terus erat Bapak ya. Kami tidak mau menjual iman kami, karena kami tahu Tuhan, di dalam iman kami, dalam pelita kami ada mahkota kehidupan, ada sukacita dan sorak-sorai Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mempersiapkan Tuhan, memegang erat Tuhan, yang telah Engkau berikan, mahkota yang telah Engkau persediakan Bapak Yahweh. Harapan kami Bapak Yahweh, kami menjadi prajurit Bapak Yahweh yang luar biasa, yang tidak akan takut terhadap apapun Bapak Yahweh, berjual singa yang akan Bapak menghadapi Goliat di akhir zaman ini Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Demikian saudara kami yang mengenal nama-Mu yang kudus Bapak Yahweh. Perlengkapi mereka dengan Tuhan iman yang kokoh dalam Engkau Bapak. Banyak Tuhan sekarang nabi-nabi palsu yang telah bangkit Bapak Yahweh. Bahkan Tuhan, pengertian tentang daftar Bapak Yahweh yang banyak membingungkan saudara kami Tuhan. Tuhan Elohim, hadirlah dalam hidup mereka. Berilah roh pengertian, kelemah lembutan, biarlah mereka banyak mendengar daripada banyak berbicara Bapak Yahweh. Karena kami tahu lebih banyak kami mendengar firman-Mu daripada kami Tuhan banyak berbicara, bahkan mengolok-olok, mencaci maki Bapak Yahweh. Biarlah kami peka Bapak atas apa yang telah Engkau firmankan lewat ruah Elohim. Karena kami tahu ruah Elohim tidak akan asal-asalan memberikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, tapi mengokohkan, meneguhkan kami, memberikan pengertian yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, ajari kami Tuhan tentang apa yang Engkau rindukan dalam hidup kami. Berbicara lewat kami Bapak, lewat anak saudara kami Bapak Yahweh. Biar kami semakin dikokohkan di dalam Engkau ya Elohim. Sinar kemuliaan-Mu alam semesta dapat berbicara lewat apapun, apa seperti zaman Elia Bapak Yahweh, memakai burung gagak Bapak Yahweh. Demikian di zaman hari ini Engkau bisa memakai apapun untuk menolong setiap kami yang ada dalam Engkau ya Elohim Yahweh. Pergumulan kami pada saat ini Tuhan, anak-anak kami Bapak, ajar kami supaya mendidik anak kami Bapak Yahweh, supaya kami Tuhan menjadi sebagai orang tua Tuhan, mempunyai Tuhan otoritas Engkau Bapak Yahweh, supaya mengajari anak kami tak disiplin dan kokoh di dalam iman mereka Bapak Yahweh. Karena kami tahu Tuhan, kami masih punya hak otoritas atas anak kami supaya mengajari mereka lebih lagi mengenal kebenaran ini, kebenaran ya Elohim. Kami masih banyak Tuhan yang perlu kami perbaharui untuk anak-anak kami Bapak Yahweh, karena di masa remaja, di masa anak-anak mereka Bapak Yahweh, di situ juga Tuhan serangan roh jahat penghulu di udara Tuhan lebih Bapak Yahweh. Oleh sebab itu ya Elohim, aku ikat cabut patahkan segala
otoritas yang tidak berasal daripada Engkau terhadap anak-anak kami. Dalam dan Tuhan Elohim, aku singkirkan kami. Haleluya. Kemuliaan-Mu yang menyingkirkan segala yang tidak berasal daripada Engkau. Kemuliaan-Mu Bapa Yahweh, sinar-Mu Tuhan, mengalirlah di setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Gelap. Silakan lanjutkan, Mak. Haleluya. Silakan Mak Sianta. Iya. Suara saya enggak masuk kah? Masuk kok, masuk. Sudah tadi doanya udah diwakilin semuanya. Oke. Oke, silakan Mam Hermin. Apa Pak Robi? Silakan dilanjutkan. Kan sudah selesai ya Pak Robi? Sudah selesai doa. Atau Oke. mungkin ada yang mau membagi daftar? Enggak ada. Yang ini juga 778 siapa ya? Enggak tahu. Ibu, Ibu Fons bukan? saya Mauli. Oh, Ibu Mauli. Shalom Ibu Mauli. Halo Mbak. Iya. Namboru Hotnida. Iya. Mom, tolong ini dong, saya dapat firmannya di Ibrani 4. Sih enggak, yang dibahas saya enggak ngerti. Ibrani 4 ayat 16. Jangan sekarang, Mak. Iya, jangan sekarang, untuk nanti. Ibrani 4 ayat 1. 1 sampai 16. Berani 4. Kita lagi penyembahan ini ke muka. Sudah selesai ya? Nggak ada lagi yang mau berdoa? Bu Mauli mungkin berkenan Bu. Ya, salam semuanya. Maaf saya nyusul ya. Iya. Ini topik doa atau maaf soalnya saya sebenarnya dari kemarin pengen membagikan satu penglihatan dalam mimpi saya. Jawaban dari permohonan doa saya minggu yang lalu. Boleh ya Bu ya? Silakan Bu. Silakan makasih. Ibu. Baik. Minggu yang lalu itu berdoa, Bapak Yahweh, berikan saya kepekaan rohani bahwa saya melihat apa yang ada di langit, di bangsa-bangsa, di kota-kota Elohim yang berada. Permintaan saya, tolong Bapak tunjukkan kepada saya apakah yang ada hari-hari ini. Karena rata-rata di Indonesia langitnya sering tertutup dengan awan abu-abu. Saya selalu berkata, hari siang langit harus biru. Demikian perintahmu. Saya bilang, demikian penciptaanmu juga Bapak. Orang-orang harus bekerja. Tapi kenapa hari-hari ini langit harus abu-abu? Bapak, saya mau clear. Saya mau lihat itu dengan jelas. Berlanjut 1 minggu, kemarin malam saya dibawa Bapak, saya diperlihatkan di situ pertama langit-langit formasi awan abu-abu. Formasi awan abu-abu yang bergumpal-gumpal. Lanjut dikupas, dibuka, lalu diperlihatkan ke saya pesawat warna abu-abu. Pesawat abu-abu berjejer-jejer. Jadi demikianlah awan-awan hitam itu diperlihatkan ke saya berubah. Pesawat-pesawat yang sangat banyak. Lepas itu mimpi ditutup. Lanjut saya bekerja. Seharian ini saya tanya, apa ya arti mimpiku kemarin ya? Apa ya? Jadi tadi siang saya diberi pengertian.
bahwa itu adalah transportasi si jahat sudah sampai di seluruh penjuru muka bumi. Jadi awan-awan abu itu adalah memang media, memang alat yang dipakai oleh Satan untuk memanifestasikan kuasanya menguasai dunia ini. Begitulah yang saya dapat. Oh iya, benar. Jadi di situ saya mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita. Apa yang saya minta di hari-hari ini yang perlu bagi saya untuk saya mengerti lebih jelas, lebih clear, Tuhan jawab. Itu menjadi satu penghiburan buat saya bahwa saya tahu saya tidak ditolak Bapa gitu. Amin. Yang saya minta itu dijawab gitu. Saya nggak tahu saudaraku yang lain itu mintanya apa, tapi memang hari-hari ini saya tidak memusingkan lagi soal-soal penghidupan dengan semua permasalahannya, enggak. Lebih kepada Bapa clearkan semuanya ini supaya aku dapat menikmatinya semuanya sambil menanti-nantikan Engkau. Seperti itu. Hari-hari ini teman-teman di sini sudah mulai pada gelisah, teman-teman Kristen. Mereka tahu, mereka sudah mulai mengakui efek injus itu benar. Mereka sudah rata-rata hilang separuh ininya, tetapi mereka bagaimana? Tetap berpengharapan di dalam Bapa. Kita berharap, terus percaya. Jadi seperti itu saudaraku, tidak bisa dielak, memang itu termanifest ke tubuh. Rata-rata, sekalipun dia bukan orang umat Kristen atau Katolik, Muslim juga, Bu Mauli benar. Karena dari dulu saya sangat jelas ya mengatakan jangan terima. Tetapi bagi yang sudah tahu tapi tetap ya silakan lah. Yang tidak tahu bagaimana? Saya sangat merasa sedih. Terus terang saya merasa sedih untuk teman-teman saya yang Muslim yang tanpa setahu mereka ternyata mereka terjerumuskan seperti itu. Pada saat itu ketika mereka bercerita, di situ juga saya akhirnya menyampaikan kebenaran bahwa dalam iman saya ada harapan baru. Pasti saya menjelaskan tentang kebenaran kita yang di Nasrani, di Mesianik ini. Mereka, wah, berbeda sekali dengan Kristen. Iya, beda. Jadi, saya menikmati semuanya itu, bahwa apa yang telah Bapak berikan kepada saya akan tetap saya pegang, akan tetap saya bagikan, tidak bermaksud untuk memindahkan, karena tidak masanya lagi memaksa-maksa orang, tetapi tugas kita tetap menyampaikan sampai tiba kesudahan waktunya bagi kita untuk dibawa kembali pulang ke Samain. Seperti itu, Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati semuanya. Amin. Amin. Shalom Bu Herlin. Shalom. Saya juga mau bagi sedikit ya pengertian sehubungan dengan apa yang disampaikan Kak Mauli tadi ya, yang mengatakan mendapat penglihatan, pengertian mengenai awan itu menjadi media. Biarlah itu membuat kita semakin mendekat kepada Bapak Yahweh, karena kedepannya ini dunia ini akan membuat orang di luar sana akan terkaget-kaget, akan terkejut. Mungkin mereka kalau tidak siap akan histeris, putus asa, tapi kita yang di dalam Bapak Yahweh, kita cukup dan sangat-sangat jelas melihat hari-hari yang akan terjadi di depan. Nah, saya hubungan dengan apa yang dikatakan Kak Mauli, saya juga mau bagi sedikit. Tadi pagi ini mengenai mengenai awan ya, seperti awan atau mengenai langit, ada hubungannya. Tadi pagi saat kita berdoa pagi, saat kami menyembah, menaikkan pujian penyembahan kepada Bapak Yahweh, saya diperlihatkan
langit itu tiba-tiba bercahaya terang putih. Cahaya bukan merah ya teman-teman, putih, dan itu ternyata pintu Syamaim terbuka. Saya melihat, saya langsung tunduk, tidak sanggup berkata-kata, saya hanya menangis, air mata keluar. Setelah itu tertutup, dan saya minta kepada Bapak Yahweh lagi, Bapak, saya ingin melihat itu kembali. Dan penyembah, saya ingin melihat itu kembali. Bapak Yahweh memperlihatkan kembali penglihatan langit itu terang dengan cahaya yang sangat terang, tapi dia tidak merah putih gitu ya. Terus ternyata yang turun dari yang saya lihat itu, saya nggak melihat tubuhnya, tapi yang turun Bapak Yahweh, saya ngerasakan hadiratnya turun atas saya dan pipi saya. Saya berdoa itu, saya menyembah dia, saya sampai pegang-pegang pipi saya begini. Ternyata Bapak Yahweh itu panjang sabar, saudara-saudara. Panjang sabar. Benar kata Kak Mauli tadi, apa yang kita minta, kerinduan, apa yang kita minta kepada Bapak Yahweh, hari-hari ini akan digenapi, dibukakan. Jadi kalau tadi awan berbicara akan dipakai media, Bapak Yahweh juga akan menyatakan kemuliaannya, akan menunjukkan kerajaannya. Samain itu kita, supaya kita tidak putus pengharapan, supaya kita semakin terus mengejar dan melekat kepada Dia. Saya katakan tadi, kita sudah tahu dengan jelas ke depan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini, dan kita tahu kita akan bertemu dengan Sang Mempelai kita, Yeshua HaMashiach, saat pengangkatan itu tiba. Amen. Tetap kuat, tetap setia, dan melekatlah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Wirua Yahweh Elohim, teman-teman. Amin. Ya. Ya. Luar biasa kesaksian dan yang dialami. Dan itu juga membuat kami untuk lebih berjaga-jaga ya, dari kesaksian Bu Mauli, Enang Kesya. Kami lebih hidup melekat, berpegang erat ya, dan terus menjalin hubungan itu pasti. Terus jangan sampai kita terlena oleh kesibukan hari-hari kita, jangan sampai terlena sehingga kita lupa hubungan intim dengan Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach. Karena itu yang membuat kita kuat, membuat kita semangat, penuh pengharapan. Saya benar-benar akhir-akhir ini juga begitu ya. Bukan saya menceritakan perasaan pribadi, tapi yang saya rasakan setelah sepeninggalan suami saya, memang saya sempat limbung ya, secara ini sempat goncang juga, tetapi karena memang di awal-awal waktu suami masih ada pun saya sudah menjalin hubungan dengan Bapa Yahweh. Saya juga jauh-jauh di tahun-tahun sebelumnya itu saya sudah ini, jadi saya sangat tertolong dengan dengan hubungan intim dengan Bapa Yahweh itu sungguh-sungguh sangat menolong saya. Bagaimanapun ditinggal pasangan itu tidak ada orang yang siap ya, entah pasangan, entah siapapun, kalau ditinggal meninggal, walaupun itu yakin percaya ya sudah kembali kepada Bapa, tetapi secara ini nggak ada orang yang siap ya, dan itu butuh proses untuk kembali tegar, kembali hidup bersemangat. Nah, dan itu yang saya rasakan karena saya berpegang erat kepada Bapa Yahweh juga. Jadi saya nggak terlena dengan kehidupan, dengan apa, saya nggak mau mengasih. Saya harus lihat bahwa saya harus fokus ke depan, banyak yang masih harus dibenahi di dalam keluarga saya, anak-anak saya. Jadi saya tidak mau
eh, itu apa meratap-ratap gitu, nggak selesai-selesai ya. Ya rasa kehilangan pasti ada, tetapi saya tidak mau itu menghilangkan damai sejahtera yang berasal dari Bapa Yahweh. Saya tetap harus fokus dan berpegang erat kepada Bapa. Dan saya juga bersyukur mempunyai komunitas yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, komunitas baru bagi saya, para penyembah, pengagung Bapa Yahweh yang hebat-hebat. Oh, walaupun saya tidak banyak komen, tapi saya mengamati di banyak grup ya, grup subscriber, grup Gamal, banyak grup-grup yang satu frekuensi dengan kita. Itu sangat-sangat luar biasa berpengaruh ke saya, memberi kekuatan, ilmu baru, pengetahuan baru. Jadi ya itu, dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan Bu Mauli, Inang Eja, mungkin kesaksian-kesaksian yang telah lalu, yang telah saya dengar, saya lihat, itu sungguh-sungguh menguatkan. Jadi ya itulah bahagianya hidup di dalam satu frekuensi, saling menguatkan, saling melengkapi, saling mendukung, mendoakan. Oh, betapa bahagianya gitu ya. Jadi kehidupan yang saya alami ini, kesedihan itu ya sungguh nggak terasa gitu, karena jadinya hari-hari serasa begitu cepat gitu. Itu yang saya alami, Bapak Ibu, yang saya rasakan. Ya, seperti ibu-ibu ini tadi berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, itu memang harus dibagikan karena itu sangat memberkati, terutama saya yang juga terberkati gitu. Yakin teguh, oh ternyata memang Harus ya, Mam ya. semakin dekat ya. Mam, harus dibagi. Mak? Harus dibagi kah? Kesaksian. Oh iyalah, kesaksiannya harus dibagi lah. Saya takutnya bosen. Enggak lah. Kalau kepanjangan. Ini jam berapa sih? Enggak kan? Itu dia, takutnya Mam teler, capek. Alah, kan ada bro Robi. Siap, Wah, sejak siap. kapan jadi bro? Dia pokok. Minggu lalu kita spontan, bro. relax ya. Itu loh, dari tadi saya ngelihat itu Namboru kayak saya ngaca. Jadi mau ketawa. Itu minggu lalu kita bahas cat rambut ya, Namboru. Kita tutup dulu. Oh, tutup dulu ya. Ada banyak pertanyaan sambil kesaksian. Ya, oke. Mana Pak Robi? Ya, Silakan ditutup. kita tutup dulu doa penutup, lalu kita lanjut ngobrol santai. Nanti untuk yang misalkan sudah merasa waktunya istirahat, bisa mengundurkan diri, yang lain bisa tetap ngobrol, silahkan. Jadi supaya enak kita ngobrolnya, jadi kalau sudah ditutup, yang mau mengundurkan diri untuk istirahat bisa bebas. Baik, kita tutup ya Bapak Ibu. Udah suka mantuk. Ya. Baik, mari kita berdoa. Malu. Terima kasih Bapak Yahweh buat malam hari yang indah ini Bapak. Persekutuan malam hari ini sungguh luar biasa Bapak. Semua ini karena kebaikan-Mu, karena Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Bapak. Setiap mulut kami yang keluar adalah pujian dan penyembahan kepadamu. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini Bapak menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Malam hari ini juga Tuhan kami mau beristirahat, kami kembali memohon kepadamu. Lindungi kami dengan penyertaan malaikat-malaikat-Mu yang perkasa itu Bapak. Sehingga besok kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan Kau membuat apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan sebentar kami juga akan melanjutkan acara malam hari ini dengan ngobrol santai dan kesaksian Bapak.
Dan biarlah setiap apa yang kami bicarakan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa Yahweh. Karena Engkau sudah layakkan kami melalui pengorbanan Yesua Masih yang mati di kayu salib. Terima kasih Bapa Yahweh. Hanya di dalam nama Adonai Yesua Masih dan Ruach Kodes kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, ini saya tidak bisa open cam ini. Dari tadi error terus, tahu-tahu kameranya nggak bisa dibuka. Wow. Mana? Tanduk Mam. ya. Mam. Ya ini kan lolongan kan pemerintahan. Mam mana? Nggak pede, nggak pede. Enggak itu jadi ketawa. Tes. Tiup aja dong. Nggak ada suara sih. Ini apa aja boleh asal jangan hitam. Jangan hitam. Oh, kenapa? Ya hitam itu udah itu yang namanya korup umur. Kalau yang hitam korup umur. Mungkin itu nggak boleh ya. Jadi kalau warna lain kan nggak masalah. Ya udah. Yang habis bermasalah. ini aku pensiun. Aneh. Gamal. Lihat. Tes. Army. Oh, kayak papi. Ini aku Iya. nih. Nggak ada yang pede Iya, kan pinky. pakai ini. Ya udahlah pakai ini aja. Tapi di penglihatan saya dulu Gamal warnanya pink loh. Wah, Iya, warna kan? kesukaanku. Iya. Pelangnya putih, tulisannya pink. Idih, pink gitu. Seleranya siapa? Ternyata selera Mami Hermi. Enggak, daripada ungu kan kesannya janda banget gitu loh. Saya seneng ungu. Nah, baru warna apa? Saya nganggep Oh, biru tua. Butet udah nyampe belum? Butet baru mana? hari Ini ini. Butet dia suka diam-diam Tes. tidur loh kalau ditelepon frekuensi kita frekuensi di Nabo. Tes. Jadi persoalannya gini, kan saya waktu itu kan persoalan Mam, hotel si Moli kita panggil apa ya? Masa Moli Eda Moli minta dipanggil apa, saya belum ada pilihannya. Jadi kalau lihatnya lihat langit. Kalau saya seringnya di laut, kapal, selalu gitu. Makanya saya kira saya mau mati, Mam. Karena bapak dulu waktu sebelum mati dia selalu bilang dia ada di kapal, udah mau apa nih? Goknya sebelum sakaratul maut gitu. Kapal. Jadi saya berkali kapal mulu. Dan terakhir saya lagi bersihin kapal saya buangin barang-barang yang nggak penting. Saya bilang saya pengen, daripada buat barang-barang saya mau ngajakin teman-teman saya, saudara saya yang saya sayang. Tapi sambil
bersihin kapal itu, Tes, tes. saya lihat di kejauhan udah datang kapal lain yang merah. Bukan merah. Jadi kayak warna hijau, sini mendarat kuning-kuning gitu. Jadi saya tanya sama si Butet, itu mah tentang lambang, ngobrol-ngobrol sama si Butet, itu lambang-lambang itu kan kayak kuda putih yang ada kuda Tes, hijau tes. 1, kuning, 2, udah 3. dekat dong. Kedengeran Kodan. Minum Kodan. Oh, sudah. Tes putih ya. Terus Ya, dari tadi tadi yang tahu. kameraku ndak bisa nyala. Lah ini kelihatan kok. Ya ini aku barusan keluar terus masuk lagi, Mam. Jadi pengaruh juga Enggak, kalau kita dengernya Kodan lagi haus. Minta minum terus. SSS. Enggak, kalau bahasa minum gitu. Nah, itu tentang kapal terus gitu loh. Kalau saya di kapal terus, kapal laut. Itu beberapa memang kita ada di halte tapi nungguin orang belum datang-datang, udah siap dijemput. Belum semua ngumpul di halte tersebut. Bolak-balik kayak begitu. Masing-masing orang kan tidak aplikasi. Nah, tentang yang ini saya nanya sama Bapak, kenapa mesti pakai hilang? Waktu saya tanya tentang koser, diteranginnya secara hikmat, katanya itu demi kebaikanmu, supaya kamu tidak ada gantolan di dunia. Karena makanan-makanan tidak koser itu sangat jorok, ngambilin logam-logam yang di bumi. Kalau kita banyak makan itu tubuh kita jadi nyangkut di bumi. Bakal susah reptur. Gimana itu? Jelaskan, Kodan. Bukan jelaskan, maksudnya saya dapat poinnya kayak begitu. Nah, terus tiba-tiba saya jadi kepikir, kenapa pakai apa aja meluncur dari badan saya tidak bisa pakai, seakan-akan tidak diizinkan memakai perhiasan. Selalu rontok, hilang, jatuh. Sampai yang terakhir itu kenapa pakai meluncur. Akhirnya ditemukan, suami saya cariin kan, namanya cincin kawin. Dicariin. Ini ketemu, Mam. Coba, WC. Kok WC? Kamar mandi yang di dalam, kamar mandi kan ada 2. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Saya bilang kalau saya boleh sumpah, saya sumpah. Saya nggak ngerti kenapa bisa di situ. Ya kan? Ada dicuci suamiku lah. Saya nggak pakai di situ. Makanya jauh. Begitu. Pokoknya sampai nggak kecerna ada gitu. Sudah kan, itu dicuci sama suamiku bersih-bersih. Udah. Pakai. Tapi memang dari kamar mandi itu nggak dipakai-pakai. Terus pas aku pakai nggak bisa, sakit, nggak bisa, langsung bengkak. Karena selama ini saya tidak ada urusan alergi-alergian. Saya jadi mikir, apakah kita sekarang tidak boleh lagi pakai gantol-gantolan logam-logam di tubuh? Kalau saya sih spesifiknya kurang tahu ya, tapi ketika saya di dalam gereja dulu ya, memang saya dilarang gitu. Jadi disuruh buka ya itu, buka. Gitu lah. Pokoknya saya digerakkan. Jadi ketika itu saya pakai jam tangan, pakai cincin gitu kan, suruh buka. Gitu. Nah setelah saya buka semuanya, saya simpankan ke anak saya, baru saya langsung mengalami ada urapan gitu, baru saya dengar ada suara berkata, doakan pendeta itu katanya. Ya kan saya pun takut juga kan, masa pendeta saya doakan seperti itu. Tapi saya tunduk gitu, dan saya bilang sama pendetanya ini, bukan sama pendeta, kebetulan saya kan sama kawan saya itu ke gereja itu kan karena menemani teman gitu. Teman saya ini berkhotbah gereja itu gitu. Jadi saya sampaikan ke teman saya, Pak, aku bilang gitu kan, aku dengarkan suara Bapak itu disuruh doakan.
jadi yang kawan saya ini yang berkhotbah tadi, tapi juga dia kok Mau tapi gitu. gitu. Jadi akhirnya dia bilang gitu kan, tapi dia masih ragu kan. Jadi aku langsung bilang gini, saya tadi ada dengar suara Bapak disuruh doakan. Nah, karena sebentar lagi akan ada kesusahan besar gitu, keluar aja dari mulut saya gitu. Nah, terus dia mau dia. Oh, mau langsung. Iya mau. Tapi pada saat itu saya masih yang lama lah, masih lama itu. Jadi ketika saya mau tumpangin tangan gini, tiba-tiba saya lihat langit terbuka, keluar burung merpati. Keluar burung merpati, baru semua orang-orang yang di situ, para pekerjanya semuanya mulai tumbang satu-satu gitu. Tumbang satu-satu, hanya pendeta yang saya doakan ini yang tidak tumbang. Jadi sampai istrinya sekarang tumbang juga. Sampai sekarang dia jual baut. Enggak, saya udah nggak pernah lagi kan, semenjak saya dimeteraikan kan saya nggak pernah ke gereja lagi. Jadi saya tapi tidak dia tahu tetap perkembangannya. Oh, nggak tahu. Iya, karena apa namanya, setelah saya dimeteraikan dengan nama Bapak Yahweh, jadi saya nggak pernah lagi ke sana, dan kawan-kawan itu pun nggak pernah ngajak. Jadi waktu itu pokoknya ada suruh lepaskan atribut semuanya yang melekat, tiba-tiba dapat suara doain pendeta gitu ya. Setelah saya lepas jam tangan saya, baru ada cincin gitu, baru aku lepaskan, baru aku titipkan sama anakku, itu langsung ada urapan baru. Jadi kami mendoakan jemaat-jemaat di sana itu, pertama-tama kami doakan semua pada bertumbangan, tumbang semua seperti itu. Baru habis itu udah semua tumbang sama para pekerjanya, disuruh doa gitu. Jadi semenjak itu aku nggak pernah lagi pakai perhiasan. Jadi sampai sekarang pun yang aku rasakan kalau ibadah sahabat gitu, aku nggak pernah pakai. Ya. Karena itu apa namanya, ya harus polos, karena bagi itu ya, setelah yang mendapatkan itu seperti penghalang gitu. Karena ketika kita memakai itu kan seperti kita memamerkan, dan itu adalah seperti kesombongannya. Sementara firman katakan kesombongan itu adalah kejijikan bagi Bapak Yahweh. Ya, kejijikan bagi Bapak Yahweh. Jadi saya pun kalau lagi ibadah saya tidak ini. Tapi kalau masih ada ke pesta, tapi saya sudah jarang sekali ke pesta. Kalau pamannya ke pesta atau ada apa, ya saya masih ala kadarnya aja gitu. Tapi kalau ibadah biarpun di rumah saya lepas semua.
Ngomongin apa ini? Nggak tahu. Pak Robi punya cincin itu di perut katanya. Bukan. Ini yang kanan HP, yang kiri walkie talkie. Terus pinggang. Oh, pakai ya itu. Apa ban renang. Iya, aku tambah gemuk ya. Jadi itu loh si Melda, belum apa-apa kesaksian juga. Udah keluar gitu. Udah tidur. Kalau udah kalau temuan pasti itu. Kecapean. Iya, pasti suka Dian terakhir tuh. Terakhir nggak nutup sampai kita tinggal nanti itu kayak gitu. Udah keluar kok. Kemarin siapa? Iya kemarin yang kita tinggal waktu saya tinggal terakhir Inang. Oke sih Sampai habis baterai. lagi nih. Dadah Inang, Butet, udah ya bubar ya. Dadah. Terus udah gitu kan. Wah mereka nggak nyanyi tinggalin sama si Betty. Ya kita tinggalin. Terus kita tinggalin. Terus sudah ntar kita nyambung aja jangan sama mereka nggak nyautin juga percuma gitu kan. Katanya kita lihat lagi, Kak masih hijau loh mereka biarnya pengigo mereka berdua. yang kemarin yang kita itu iya sampai tidur berdua itu nggak tahu deh sampai onan mimpinya apa gitu ya kan. Yang duluan keluar Mam Hermin dulu, mereka yang terakhir Kak Mam, Inang Keisha sama Butet. Kita dadan nggak mau, udah selesai nggak mau, udah kita tinggal keluar sampai pagi masih hijau. Aku mati. Kan si Betty nanya, si Betty kan nanya, itu kenapa Inang Keisha kok on gitu? Ah dia paling tinggalin lagi goreng pisang goreng. jadi ternyata emang udah tidur ya. Nah, itu loh kita suka berdoa sambil ngantuk begitu. Itu dalam hadirat Tuhan itu. Ada kesempatan lagi kan? Gak ada topik ya? Sini pada takut menyentuh topik yang sensitif gitu. Ya, saya mau nyentuh sedikit dah tentang perjamuan. Ya. Ya, ini saya mau singgung sedikit deh, enggak apa-apa. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu tuh memang sampai saya itu ada adu argumentasi dengan saudara seiman kita, yaitu Ibu Sarah Vivin, dari jam 11 malam sampai jam setengah 6 pagi. Kita berbicara tentang perjamuan. Nah, pada intinya saya itu menyampaikan bahwa Gamal Channel tidak mengikuti pengajaran perjamuan setiap hari. Kenapa? Memang dari awal waktu Pak Roy menyampaikan tentang perjamuan, saya sudah katakan bahwa ini akan terjadi kontroversi karena ada beda pemahaman. Yang pasti saya acuannya adalah firman Tuhan. Kenapa? Di kitab manapun, dalam kitab suci kita, tidak pernah ditulis dengan kata perjamuan kudus, itu tidak pernah. Itu satu. Yang kedua, waktu itu Bu Sarah Vivin menyampaikan tentang 1 Korintus. Di sana ditulis perjamuan sesering mungkin kan. Nah, kita mesti pahami kata sesering mungkin itu ternyata tidak ada. Yang ada setiap kali, Bapak Ibu. Jadi itu ada beda translationnya, terjemahan ya. Nah, waktu itu saya menyampaikan begini, kita itu harus tahu membedakan antara kata kiasan dengan kata sesungguhnya. Ya, kata kiasan dengan kata sesungguhnya. Nah, Pak Alex Tung, suami dari Bu Sarah Vivin, itu menyampaikan
banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan mengenai perjamuan. Dan saya minta kita bahas pelan-pelan satu persatu, tapi mesti ingat, kita harus kembali ke pola dasar dulu, artinya kita harus tahu itu arti kiasan atau arti sesungguhnya. Nah, waktu Yesua mengangkat roti, waktu Yesua mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang ku pecah-pecah bagimu. Makanlah, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Begitu juga dengan anggur yang diangkat oleh Yesua. Yesua juga berkata, inilah darahku. Pertanyaannya, apakah ini arti sesungguhnya? Tentu bukan. Itu arti kiasan. Nah, dari beberapa ayat saya tanyakan, apakah ini arti kiasan atau arti sesungguhnya? Nah, saya mengatakan gini, setuju nggak kalau saya mengatakan ini arti kiasan? Setuju, oke. Dari beberapa ayat sudah saya sampai hitung 1 ya, arti kiasan, kemudian kedua arti kiasan, ketiga arti kiasan. Dan ayat yang terakhir yang diajukan ke saya, beliau mengatakan bahwa ini dari arti kiasan ini berubah menjadi kenyataan. Saya bilang maaf Pak, ini tetap kiasan. Yang terakhir itu kan mengatakan bahwa tubuhku adalah makanan. Ya, di kitab apa itu? Yohanes ya kalau tidak salah ya. Di kitab apa ya, Namboru? Kitab Yohanes atau apa ya, saya lupa. Nah, dari situ saya mengatakan ini tetap kiasan Pak. Tidak pernah ada perubahan antara tubuh Yesua menjadi makanan. Nah, kalau tubuh Yesua menjadi makanan, orang pada rebutan dagingnya Yesua setelah Yesua mati di kayu salib. Betul kan? Di dalam kubur orang akan rebutan dagingnya Yesua. Pasti habis itu. Karena diartikan dalam arti harafiah, arti sesungguhnya. Nah, kalau saat ini kita melihat itu sebagai arti harafiah atau arti sesungguhnya, tentu saja orang akan berburu darahnya Yesua. Kok bisa Pak Robi? Ya jelas, karena di Bukit Golgota kan ditemukan tabut perjanjian oleh Ron Wyatt itu, dan darahnya pun ternyata masih hidup sampai sekarang. Artinya orang akan mencari darah Yesua untuk diminum supaya dia hidup kekal. Betul enggak? Dari situ kita berbicara bahasa yang sederhana aja. Kemudian alasan berikutnya lagi adalah Yesua tidak pernah melakukan perjamuan kudus setiap hari. Seperti contoh waktu di padang gurun, Yesua tidak membawa anggur. Di sana hanya ada 2 ikan dan 5 roti yang pada saat Yesua memberikan makan ke 5.000 orang. Dan itu pun terjadi 2 kali di tempat yang berbeda. Sama kasusnya 5 roti dan 2 ikan. Ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kami berargumentasi, pada intinya di akhir cerita Bu Sarah Vivin menyampaikan bahwa dia digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, pada saat Bu Sarah Vivin menyampaikan tentang digerakkan oleh Roh Kudus, saya nggak berani komen Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya komen salah, ya toh, saya komen misalkan, benarkah itu dari Roh Kudus? Nah, saya meragukan berarti kan. Nah, makanya saya lebih baik diem. Ya toh, saya diem. Makanya saya katakan begini, saya tidak pernah menolak, saya juga tidak pernah menerima. Artinya saya tidak mau komen tentang hal itu. Ya, saya tidak mau komen karena kalau sudah menyangkut tentang Roh Kudus, saya tidak berani komen. Yang pasti saya katakan demikian. Saya tidak percaya 100% terhadap Brit Hadasah. Bukan saya tidak percaya Brit Hadasah loh ya. Saya tidak bisa percaya 100% dengan Brit Hadasah.
atau perjanjian baru. Kenapa? Karena perjanjian baru yang kita tahu dalam bahasa Indonesia itu sudah melalui terjemahan berkali-kali. Terutama diawali dari Septuaginta. Sedangkan Septuaginta diyakini adalah salinan dari kitab suci yang berbahasa Ibrani. Ya, Septuaginta itu salinan. Nah, istilah salinan sendiri pun sudah salah, Bapak Ibu. Karena apa? Salinan itu tidak akan berubah bahasa maupun penulisan. Ya, kalau sudah berubah bahasa itu namanya terjemahan. Jadi di sini kita mesti pahami dulu. Terjadi perubahan bahasa itu namanya translate atau terjemahan. Itu yang menjadi patokan saya. Dan kalau Bapak Ibu mau mendengar penjelasan yang lebih rinci dan lebih lengkap, itu ada di channel Kehilat Mawar Syaron yang milik Pak Nino. Pak Nino, Gembala KPI Semarang. Beliau menyampaikan tentang perjamuan kudus setiap hari itu boleh atau tidak. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa perjamuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu bukan perjamuan Yesua. Ya, di 1 Korintus pasal 11 itu dituliskan perjamuan Tuhan, ya Bapak Ibu. Itu ternyata salah. Ternyata bukan perjamuan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris di RNKJV, ya Restored Name King James Version, itu ditulisnya Yesua's Supper. Ya, Yesua's Supper itu artinya makan malam Yesua. Makan malam Yesua. Karena makan malam orang Yahudi itu tidak usah makan malam, ya. Tiap hari kan mereka makannya roti, ya Bapak Ibu, mereka makannya roti. Nah, adat mereka saat mereka makan itu, mereka akan mengambil roti dan dipecah-pecah. Jadi kepala rumah tangga itu yang akan memecah-pecah, dibagikan ke anggota keluarga. Itu dilakukan setiap kali makan. Mereka kalau makan tuh di meja besar gitu, mengelilingi meja, nanti yang kepala rumah tangga itu memberkati makanan itu, memberkati roti, kemudian setelah itu dipecah-pecah. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Nah, yang dikatakan Yesua pada saat makanlah setiap kali engkau memakannya, engkau akan mengingat aku. Itu bukan berbicara secara harafiah kita makan roti, yang kita amini itu adalah daging Yesua, bukan. Tetapi sebenarnya begini, karena itu arti kiasan, itu adalah berbicara tentang apa? Berita keselamatan. Saat kita menerima roti, kemudian kita pecah untuk kita bagikan ke orang lain, kita juga makan roti itu berbicara kita menerima keselamatan. Nah, kita pecah roti itu, kita bagikan ke orang lain, itu berbicara apa? Penginjilan. Ya, itu penginjilan. Lalu darahnya gimana Pak Robi? Nah, ingat, anggur itu diibaratkan sebagai darah. Darah sendiri adalah nyawa. Ya. Setiap makhluk hidup yang membutuhkan darah, kalau darahnya hilang dia mati. Makanya kalau kita sudah menerima keselamatan, kita harus membaca firman. Kenapa? Firman itu nyawa kita, gitu loh Bapak Ibu. Firman itu nyawa, yaitu ibarat darah Yesua. Makanya saat kita menginjil, kita tidak cuma nginjilin orang, kemudian orang itu terima roti kehidupan, tapi dia tidak minum darah. Tidak menerima darah kehidupan. Artinya kita tidak nge-share firman ke orang tersebut. Nah, kalau orang tersebut tidak minum darah Yesua atau tidak baca firman, ya akhirnya apa? Mati. Dasar keselamatan, pilar utama adalah pertama, percaya Bapa Yahweh, Beshem Yesua Hamasyah Roh Kodes. Yang kedua, dibaptis pembaruan di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Yesua Hamasyah dan Roh Kodes. Yang ketiga apa? Bertumbuh dan berbuah. Nah, kata bertumbuh dan berbuah itu berbicara penginjilan Bapak Ibu.
Kita jangkau jiwa itu penginjilan. Percuma kita tiap hari mau makan roti dan anggur setiap hari, bahkan mungkin sehari 100 kali. Tapi kalau kita tidak menginjil, ya percuma. Betul enggak? Percuma Bapak Ibu. Kita tidak berbuah. Apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita kalau kita tidak bisa membawa orang untuk menerima Bapa Yahweh dan Yesua? Saya tidak menolak Bapak Ibu, misalkan ada yang melakukan perjamuan setiap hari, saya tidak akan menolak. Tapi saya juga tidak mau mengikuti gitu Bapak Ibu. Ya, mau perjamuan sehari sekali, mau perjamuan sehari 100 kali pun tidak ada masalah. Itu dari sudut pandang saya. Saya mengerti dasar-dasarnya seperti itu. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi ada di videonya Pak Nino. Dipelajari lebih dalam lagi. Pak Nino lebih luas lagi jangkauannya. Saya hanya ambil dalam bahasa yang sederhana. Begitu. Mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan. Mungkin Bu Mauli? Oke, silakan. Shalom. Saya sih setuju kalau memang Pak Robi tadi menganggap tubuh Yesua itu hanya hiasan ya. Bukan hiasan, bukan. Arti kiasan. Ya. Kalau saya sih enggak, itu iman. Yesua itu mati di kayu salib sebagai domba Elohim, anak domba Elohim. Nah itu juga pengertiannya hiasan gitu kan. Tapi bagi dia itu hiasan, tapi bagi saya itu iman. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesua itu roti kehidupan, roti hidup yang dari Samayim, apakah itu hiasan juga? Nah, ini. Makanya kan saya bilang, kita mesti tahu dulu apa itu arti kiasan, apa itu arti sesungguhnya. Sampai sini kita harus paham dulu nih. Sekarang saya mau tanya, saat Yesua mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Mungkin ada yang harus di-mute dulu. Nah. Ya. Pada saat Yesua mengangkat roti, apa yang diangkat oleh Yesua? Daging atau roti? Kiasan. Simple sebenarnya. Kalau Yesua bilang ini adalah tubuhku, yang dipegang adalah daging, artinya kalau kita berbicara itu arti sesungguhnya, berarti Yesus akan ngambil dagingnya, diangkat. Nah, iya, ayo kita buka ayatnya. Ya. Ya, ayo buka ayatnya aja, Inang. Kita buka ayatnya. Karena saya sudah bahas satu persatu. Gini. Ya, gini Inang. Itu tidak. Iya, betul. Bukan arti kata hiasan seperti apa yang dianalogikan. Enggak, gini. Itu beda konteks ya. Iman itu bukan arti kiasan atau arti sesungguhnya. Kita bicara tentang tata bahasa. Ya. Arti kiasan itu apa? Mengibaratkan suatu benda menjadi benda yang lain, itu sebagai gambaran. Itu karena Inang Kesia nyetel YouTube juga.
Oh, saya keluar, izin duluan ya. Setiap kodam ngomong jadi double suaranya. iya. Gaung-gaung. Dari mana? Nah, Tolong dirawat. beda ya Inang guys ya, antara iman. Iman itu apa sih? Iman itu adalah keyakinan saat kita tidak melihat, tapi kita percaya. Ya. Nah, konteks yang kita bicarakan adalah arti kiasan atau arti sesungguhnya. Kan artinya hanya dua. Ya, hanya ada dua. Itu arti kiasan atau arti sesungguhnya. Iya, makanya kalau kita saya bilang, kalau Pak Rodi pengertian arti hiasan, saya setuju. Tapi kalau saya melihat cara pandangnya itu gimana? Karena firman. Itu. Oke, Dasarnya kita dasarnya gini, kita betul. Makanya saya setuju, saya tidak menolak kalau bicara iman. Betul, itu ya kita bicara iman. Kalau roti itu adalah tubuhnya Yesus, benar. Cuman masalahnya yang kita bicarakan kan konteksnya adalah arti kiasan atau arti sesungguhnya, gitu kan? Nah, kalau udah bicara iman, kita nggak perlu mengerti arti hiasan atau sesungguhnya, Pak Rodi. Iman itu di atas segalanya, karena kita beriman kepada Yesus juga kita nggak melihat dia. Kan kita percaya kalau dialah Bapa Yahweh itu, dialah Sang Mesias itu. Kita nggak pernah ketemu Gini, Yeshua. perlu diketahui juga, Yesua itu menyampaikan firman-Nya kebanyakan perumpamaan atau arti sesungguhnya. Perumpamaan, tapi Nah, kita murid, dia tetap jelas memberitahukan. Kita kan murid. Kalau kita bukan murid, ya oke lah. Itu hiasan, tapi kita bukan murid loh. Mas sorry, kita bukan orang luar, kita murid. Kita seharusnya diberikan pengertian dengan jelas. oke. Sekarang gini. Seperti yang terjadi fenomenanya adalah perjamuan dilakukan setiap hari. Betul ya? Itu kalau bagi saya lakukan itu karena iman. Karena saya Iya. menganggap itu tubuh Iya, Yesus. iya. Betul. Makanan tubuhnya. Iya. Iya, oke. Itu bedanya. Sekarang Cara memandangnya dasarnya beda, Iya. tapi pengertiannya makanya gini, Inang. Saya tidak pernah menolak, tapi saya juga tidak mau mengikuti untuk melakukan perjamuan setiap hari. Kenapa? Karena orang itu punya, ya, karena orang punya jalannya masing-masing, atau istilahnya gini, improvisasi masing-masing. Silakan. Interupsi. Mm-mm. Kami kan lagi mendengar di sini ya, artinya yang berdialog kalian berdua nih. Mm. Suaranya terlalu berisik, jadi kalau gangguan ini dari sinyal, saya lihat dari sinyal Eda Kesia. Jadi kalau lampu dan kayak ngomong tolong dimatikan mikrofonnya dulu, jadi jernih. Ya. Karena nanti yang terdengar cuma suara Eda Kesia aja yang jernih, kalau pas Kodan ngomong merusak suara. Dari pihak saya loh. Dari pihak kayak gitu. Ya. Ya, jadi gini. Kalau saya mau murid yang mengatakan atau siapapun yang mengatakan kalau Yesua tidak melakukan, kita mesti tahu bahwa kita itu hanya mengacu kepada, mencontoh kepada Yesua. Karena Yesua adalah Torah Kayim. Yesua adalah Torah Kayim, ya. Makanya supaya kita tidak keliru, karena kan orang-orang pada ngomong kan itu adalah pengajaran dari para murid melakukan tuh. Ingat, kalau waktu Yesua masih hidup melakukan perjamuan itu, ya karena kebetulan itu roti yang dipakai, yang diangkat roti. Coba bayangin kalau Yesua itu makannya nasi, apakah dia akan ngangkat satu nasi dipecah-pecah? Kan tidak. Makanya kita
Ya, shalom. Maaf, maaf. Terputus. Boleh saya ngomong? Silakan, silakan, Mak. Lanjut, lanjut, Mak. Lanjut, Mak. Kalau saya pribadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kalian berdua gitu. Karena dibilang kiasan ya kiasan, dibilang harafiah, ya kan. Jadi sebenarnya tujuannya tetap seperti kalau papi bilang, semua itu ada sistemik, Ya, ada metodologi. betul. Cuma yang saya kejar sekarang adalah tujuanmu untuk apa, gitu loh. Tujuanmu untuk apa? Kau melakukan itu tujuanmu untuk apa? Itu aja, singkat, padat, jelas. Kalau ada orang biar recur, apa itu syaratnya? Kejar itunya, kejar lagi metodologinya. Apa iya, gitu loh. Ada lagi, ya kan sekarang kan itu yang dijadikan suatu semacam doktrin baru. Kalau kau tidak seakan-akan kau tidak lakukan ini, kau tidak lolos pemeriksaan. Iya atau tidak? Saya tanya sama yang lain, iya atau tidak? Sekarang kan ke situ fenomenalnya. Ya. Apakah itu berlaku untuk kita semua? Gitu. Apakah kita dengan berdoa berkelut udah ini apakah semua mendapat jawaban yang sama? Kalau setiap orang mengklaim bahwa Roh Kudus berbicara, apakah yang lain tidak punya Roh Kudus? Itu juga. Jadi saya rasa kalau saya pribadi sih, tiap orang tuh berlaku untuk masing-masing kebutuhannya sendiri. Gitu. Ya. Berani lo lakukan, silakan. Tapi jangan jadi doktrin. Ya. Karena kita semua punya kejaran masing-masing. Gitu loh. Mungkin di tempat lain, makanya saya bilang, seandainya kita bersalah, pencuri ayam, sama maling, atau pemerkosa, atau narkoba, itu semua beda-beda hukumannya. Karena semua orang merasa keintiman dengan Bapak caranya gimana, kayak kita sama Bapak kita. Mungkin kita merasa intim kalau kasih dia makan, masakin sesuatu, ada yang bisa beliin apa, atau yang bisa melakukan apa. Tiap orang berbeda-beda, intinya begitu. Yang berbeda-beda, sesuai sosial antropologi, sesuai karakter, sesuai bahkan sesuai bayar harga apa yang harus dilakukan dia untuk menebus dosanya supaya dia merasa lebih dekat lagi atau kembali kepada Bapa. Jadi kalau mau bilang soal kiasan, ya karena memang roti kita nggak melihat apa. Tapi kalau soal iman, ya karena saya mau berbagi kesaksian saya. Ketika saya mengimani perjamuan itu, roti darah masuk tubuh saya. Inilah tubuhmu, inilah darahmu ya Abang, ya kan? Begitu dia masuk ke tubuhku, aku mengimani dia bersatu tubuhku, menengking semua yang tidak saya mau, yang mau saya buang. Saat itu saya masih merokok berat, 2 bungkus sehari, Haji Samsu atau udang garam, kebiasaan itu ojek kan. Saya mau lepas itu, jadi saya pegang perjamuan itu, saya yakini itu darah Tuhan, tubuh Tuhanku. Begitu masuk dalam tubuh Tuhan, saya tahirkan. Dan besok saya mau stop, gatal-gatal kena asap-asapnya. Saya pakai sampai sekarang saya keras bahwa saya bilang iman bisa melakukan segala hal. Karena kalau saya nggak dengan doa, dengan pakai perjamuan itu, pasti sampai sekarang tidak akan stop-stop. Dia katanya pakai dulu lah, pakai ini nggak stop-stop. Tapi begitu saya bilang, setelah dia bersatu dalam tubuh, aku percaya tubuhmu menyatu dalam tubuhku di bait suciku. Bait suci ini kan sekarang nggak harafiah kan, tubuh kita juga imam atas bait suci kita pribadi. Nah, jadi sejak itu iman, ya kan saya nggak ngerti apa harus gimana kalau mau baik dari pendapat dan sama iman. Ya, makanya gini, Mak. Makanya gini. Makanya saat saya menanggapi hal ini, saya katakan bahwa itu adalah improvisasi setiap orang masing-masing. Karena apa? Karena saat kita melakukan perjamuan, apalagi setiap hari, itu sangat riskan.
Kenapa? Karena kalau kita melakukannya dengan tidak layak, itu akan mendatangkan kutuk. Masalahnya itu. Makanya saya bilang, tujuannya apa? Iya, itu. Makanya, kenapa kok orang Yahudi Mesianik Jadi kayak ya blunder? kalau memang katanya, katakanlah kalau dia salah tulis sesering mungkin. Pak Minsel seharusnya hadir sini, dia sangat ini ya, sangat Ya. tentang bahasa Ibrani, bisa menjelaskan perprasa gitu kan. Maksudnya kalau katakanlah saya kan nggak ngerti, kalaupun bahasanya lakukan setiap hari, yang saya tangkap adalah untuk mengingat akan aku katanya, mengingat akan dia, bukan selalu melakukan hal. Iya, itu apa sih kasih? Nah, Daerah secara sosial antrop. Iya. Tapi Lukas sudah melakukan tiap hari pemecahan hati tiap hari dengan dia buka dapurnya bebas orang makan. Misal, karena kita ada di Indonesia, ya, ya kan, di Indonesia itu masih bersaing untuk melakukan kasih, untuk menunjukkan Elohim kamu. Ya apa sih yang diajarin? Nah, gitu kan. ya betul. Selain itu melakukan kasih, jangan sampai kita kalah sama saudara yang lain, lebih kasih mereka untuk berbagi. Ya, jadi Kalau gini. kita sudah benar iman kita sudah di Bapa Yahweh. Intinya ajaran kita kan iman, harapan, kasih. Iman kita Bapa Yahweh, harapan kita Yesua, kita ditebus sama Yesua. Kasih, lu gak bakal sanggup kalau gak ada Roh Kudus dalam hatimu. Kan gitu. Ya, makanya kan gini. Saya rasa perjamuan itu adalah dengan melakukan kasih. Betul. Betul, tidak salah. Cuman yang jadi masalah adalah apakah kasih hanya sekedar melakukan perjamuan? Kan tidak. Tidak kan? Nah, Apa, di dalam kata kasih tadi itu bicara tentang apa? Membagi, kita berbagi keselamatan juga. Nah, kita memberitakan itu kita menyalurkan kasih loh, Mak. Betul kan? makanya ya, Nah, saya bilang kalau udah di dalam kita ini kan ada Roh Kudus. makanya gini. Bukan bilang, oh Roh Kudus bilang saya Roh Kudus. Kalau memang Roh Kudus ngomong sama kamu, lakukan ini. Betul. Makanya gini, pada saat kita memberitakan keselamatan, itu kita mengingat Yesua nggak yang mati di kayu salib? Iya. Pasti mengingat. Itu yang dimaksud, gitu loh. Paham ya? Itu yang dimaksud dari lakukanlah setiap kali engkau akan mengingat aku. Itu kata-kata itu berbicara kita berbagi. Kita memberitakan. Buah-buahnya kan. Dan buahnya apa? Kita jangkau jiwa. Jangkau jiwa itu apa? Kita tidak berkorban. Berkorban. Korban apa? Ya kita harus baikin dia. Kita harus mengorbankan kita apa yang kita miliki. Kita harus korbankan waktu, pikiran. Kalau dia konseling atau curhat, kita berbagi. Nah, itu yang dimaksud. Makanya kan doa kita kan selama ini mampukan kami Bapa. Ya, Hati betul. sepertimu. Makanya kenapa? Kayak gini, kadang-kadang kalau kita ada marah, ada mana, saya merasa munafik dan di sini dan Ya. saya merasa munafik. Jadi- makanya kita berdoa Bapa, tolong kami nih supaya kita Ya, seperti makanya hati gini, yang mampu. supaya teman-teman tidak salah menilai, Gamal tidak membenarkan siapapun untuk menghakimi yang melakukan perjamuan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setahun sekali. Gamal tidak mau menghakimi, oh si A benar, oh si B benar, oh si C salah. Tidak. Tapi Gamal punya dasar, ya, dasarnya yang sudah saya sampaikan tadi. Awal yang kita harus ketahui adalah pertama, bahwa kita harus ngerti dulu kata kiasan atau kata sesungguhnya. Ya, pertama itu dulu supaya kita nggak salah. Karena begitu kita bicara iman itu sudah hal yang gaib, Mak. Kita bicara gaib. Kenapa? Karena kita tidak lihat mata kepala kita. Tidak langsung melihat dengan kasat mata. Iya. Antara yang harafiah yang itu, Iya. saya tangkap yang seperti terakhir. Nah. Pemecahan roti itu karena makanan pokok mereka. Nah, Dan betul. dibagi untuk Iya. Coba kalau bayangin kalau waktu. habis memberi makan, Nah, bagaimana kalau waktu itu Yesua makannya nasi? Apa dia akan ngambil nasi kecil-kecil juil-juil gitu? Kan enggak. Nah, itu loh. Yang pengen saya luruskan itu dulu. Gamal tidak mengikuti, bukan Gamal itu menghakimi Pak Roy benar atau Pak Roy salah. Tidak. Ya.
orang punya pemahaman masing-masing. Makanya di waktu Pak Roy menyampaikan tentang perjamuan, saya sudah katakan, ini kontroversi. Dan ingat, ini bukan untuk diperdebatkan. Ya, bukan untuk diperdebatkan. Kan di sana memang harus gitu kok, Dan. Ya, tetapi ingat, ini analoginya gini loh, Mak. Analoginya itu kita sahabat. Nih, nggak usah jojol lah. Saya dengan Mak ya, kita sahabat. Kita satu kampus, satu kelas, Mak. Di awal semester. Pertanyaannya, di semester berikutnya apakah bisa satu kelas? Tidak. Tuh kan jurusannya beda. Bukan, tetap aja satu jurusan deh. Tetap aja kita pasti bisa kok. Sekali waktu, betul ya? Kenapa? Perpisahan itu berbicara tentang pemahaman. Artinya kita ada beda pemahaman. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah wisuda. Lah kalau kita di sini, di Mesianik, di pengajaran kita mengikut Bapak Yawi, itu berbicara tentang apa? Rapture. Saya mempertimbangkan gini kok, Dan. Apakah perlu saya ungkapkan di sini karena saya pernah bicara tentang Cek Papa waktu itu. Nggak usah, jangan. Tidak, Ya, nggak usah. nggak usah. Ya. Kalau menurut saya sih semua itu metodologinya ada. Ya, artinya ya analoginya boleh, kalau analoginya boleh disampaikan. Kebutuhan kita di Indonesia sama sana beda. Di sana memang harus, ya, kayaknya kejam banget ya di sana ya. Memang harus butuh darah Yesus terus itu BTI gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin kalau Inang Kesia masih nonton ya, mungkin nanti kita bisa rekonsiliasi lagi, bukan berdebat, tetapi ini saya menyampaikan ini karena ada teman-teman yang mengira, karena gini ya, KPI itu melakukan perjamuannya setahun sekali, ya. Memang ada lebih, ada kurang. Artinya di KPI pengajaran ada kurangnya apa, itu yang tahu bukan saya ya. Yang tahu yang ngerti aja, yang tahu tentang teologi ya. Kita kan cuma jemaat nih, ya. Intinya kalau saya ngikutin KPI, begitu loh. KPI mengatakan begini, saya ikutin KPI. Kalau ada pengajaran lain akan saya tampung, tapi saya tidak ikuti dulu. Hanya saya tampung, saya renungkan, gitu. Nah, untuk masalah perjamuan, saya memberikan garis yang tegas karena ini pemahaman saya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, Yesua tidak melakukannya setiap hari, karena Yesua adalah guru Torah. Yesua adalah moreh. Ya, perjamuan itu ada masanya. Yang kedua, tentang kata-kata Yesua adalah makanan. Itu berbicara kiasan. Kalau kita bicara iman itu beda konteks sudah. Jadi kita sudah beda lagi. Lalu Yesus makanannya Yesus sama firman kan? betul. Firman adalah makanan. Itu kan iman kan, seperti yang Inang Kesia katakan tadi. Jadi saya tidak menolak, tapi saya juga tidak mengikuti. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa Yesua tidak melakukan setiap hari. Kalau ada teman-teman yang melakukan setiap hari, itu namanya improvisasi. Ada yang paham dengan kata improvisasi? Improvisasi itu kita mau membuktikan bahwa kita itu cinta kita ke Tuhan. Itu orang punya cara apresiasinya beda-beda. Itu improvisasinya gitu. Makanya mau perjamuan sehari 100 kali pun nggak masalah. Cuman ingat, perjamuan itu kalau dilakukan dengan tidak layak akan mendatangkan kutuk. Itu bahaya. Ya. Itu yang bahaya. Jangan karena kita merasa aku sudah dekat sama Tuhan. Ingat, kita tuh sering melakukan dosa. Kita itu orang yang rentan. Manusia tuh rentan akan dosa. Rentan jatuh. Ya, kita tuh rentan jatuh. Pada saat kita jatuh dan kita berbuat dosa, karena sebelum kita melakukan perjamuan, kita melakukan dosa, kita minta ampun pada saat perjamuan kita lakukan,
Itu bahaya loh Bapak Ibu. Kita tidak bersih loh. Bahaya. Apalagi kalau sudah perjamuan, belum ada berapa menit melakukan dosa. Aduh, hati-hati deh. Ya kan? Jadi jangan membuat seolah-olah itu dilakukan wajib tiap hari. Enggak juga sih, menurut saya loh ya. Sabun ya. Jadi kayak sabun. Ya kayak suatu kebiasaan lama-lama. Tidak ada nilai, apa ya, kayak nilainya itu jadi turun gitu loh. Ya karena jadi kebiasaan, hanya kebiasaan doang. Nggak apa-apa kok gitu. Ya itu yang saya khawatirkan seperti itu. Makanya saya nggak mau melakukan itu. Saya tidak mengikuti. Jadi teman-teman jangan salah persepsi. Kalaupun kita melakukan live stream bersama Pak Yosef Roy pada saat Sabat, Pak Yosef Roy kan melakukan perjamuan. Gamal Channel tidak ikut. Artinya saya close cam. Ingat, kita bukan berarti harus bermusuhan, kita harus berdampingan. Kita justru harus sama-sama. Ini masa sudah singkat, kita sudah waktunya ini. Ya. Kita harus saling berpegangan. Hanya kebutuhan yang berbeda aja. Ya, itu maksudnya. Jadi supaya kita tidak salah dalam memahami sesuatu. Mungkin pemahaman saya begini, mungkin pemahaman Pak Roy begitu. It's okay, no problem. Setiap orang pasti ada beda pemahaman. Tetapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Kita tidak bermusuhan. Justru kita akan saling melengkapi, kita akan bersama-sama jalan bareng. Makanya kita tetap ada live bareng bersama pelayanan menorah. Itu saya pertahankan. Kenapa? Karena itu baik. Walaupun pemahamannya berbeda. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah paham. Gamal tidak melakukan perjamuan tiap hari bukan berarti merasa sok benar atau merasa Pak Roy salah, tidak. Atau merasa Ibu Sarah Vivin juga salah, tidak. Kita tidak pernah saling menyalahkan dan tidak pernah saling membenarkan. Cuman memang pada waktu itu kita hanya berargumentasi. Memang menarik pembicaraan kita dari jam 11 malam sampai setengah 6 pagi. Benar-benar menarik. Dan itu memang sudah menjadi kontroversi di dalam penyembah Bapak Yahweh. Tapi tidak apa-apa, itu bagus. Karena kalau dengan tidak ada seperti itu, kita nggak pintar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah tahu ada perbedaan, ya kita harus dewasa. Itu. Oke, tak kira sudah cukup kita. Sudah berapa jam ini? Sampai putus nyambung terus dari tadi. Ya karena voice call WA ini di tempatku hancur, putus-putus terus. Jadi kalau putus, ya udah pada ngantuk. Ya, oke lah. Udah pada tidur. Oke lah Bapak Ibu, kita jumpa lagi. Buka dulu sebelum tutup. Udah pada tidur, udah wer. Ya, oke. Shalom Mak. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih. Butet terima kasih. Namboru terima kasih. Bu Moli. Bapak Yahweh memberkati. Shalom.